Ya, jadi di sini kita lihat ada yang namanya bodil. Bodil itu sendiri senapan laras panjang yang uniknya dibuat oleh orang Batak langsung. Jadi ceritanya begini, pada waktu Portugis, jauh sebelum Inggris, sebelum Belanda masuk ke tanah Batak, dia orang Batak sudah ditinggalkan banyak bedil atau senapan laras panjang oleh Portugis. Nah, jadi orang Batak kemudian mereplikasi bagaimana bentuk bodil ini, isi-isinya, dan kemudian dibuat lagi dengan keunikan orang Batak. Nah, seperti kita lihat bagian penjepit depannya itu, nah itu ada ukiran khas Batak. Peluru-pelurunya itu masih pakai peluru minis dan biasanya dijepitkan di paru-paru atau babani onggang. Nah, seperti kita lihat di bawah ini. Nah, kemudian kita mungkin akan bertanya dari mana mesiunya. Nah, mesiunya itu sendiri berasal dari bawah rumah orang Batak. Biasanya itu kan ditaruh kerbau. Jadi kerbau dikumpulkan di bawah rumah. Kalau malam hari itu ya mereka kan ya buang air kecil. Nah, jadi tanah itu sendiri jadi seperti mengandung amoniak gitu. Yang mengikat amoniak yang berasal dari air kencing kerbau tadi, dan kemudian jadilah mesiu. Itulah dipakai orang Batak sebagai pengganti mesiu. Nah, kemudian tentu kalau pakai mesiu yang dibuat sendiri ini tidak bisa untuk menembak manusia secara akurat dan kuat ya. Jadi memang banyak dipakai untuk berburu hewan aja. Ya, jadi di sini kita ada namanya Tungkot Tunggal Panaluan. Tunggal Panaluan itu sendiri sangat terkenal di orang Batak, terutama yang suka lah dengan budaya Batak sejak zaman dulu ya. Nah, jadi Tungkot Tunggal Panaluan sendiri menurut cerita rakyat dikisahkan ada sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, yang mana mereka merupakan anak raja. Nah, kemudian anak raja tersebut, seperti kita tahu kalau di orang Batak percaya bahwa anak kembar laki-laki dan perempuan biasanya mereka harus segera dipisah, atau kalau tidak mereka akan saling mencintai. Nah, jadi hingga suatu waktu dipisahlah mereka berdua, dan si anak laki-laki mencari keberadaan si anak perempuan. Nah, anak perempuan ini dicari, terus kemudian mereka dapat karena anak perempuan itu dititipkan di rumah namborunya. Nah, jadi ceritanya mereka berdua kabur, tinggal di hutan. Hutan ini di pinggir pedesaan tempat mereka tinggal. Nah, jadi kemudian suatu hari si anak perempuan merasa lapar dan kemudian melihat ada pohon yang buahnya itu menggiurkan, dan terus dibilang ke anak laki-lakinya, "Bang, aku mau buahnya, tolong ambilkan." Dan kemudian diambilkan, dan kemudian ternyata anak laki-lakinya itu masuk dalam pohon itu. Jadi masuknya benar-benar masuk, nempel, menyatu dengan pohon itu. Nah, kemudian ditolong oleh si perempuan, ternyata perempuannya juga masuk ke dalam pohon itu. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga sang raja, dan kemudian raja memanggil beberapa orang datu untuk mengeluarkan mereka dari pohon itu. Jadi datu pertama sampai ke 6 mereka mengatakan ini semua mereka masuk ke dalam pohon sendiri. Jadi
datu-datunya juga masuk ke dalam pohon itu sendiri, sampai hewan-hewan ternak mereka pun masuk ke dalam pohon tersebut. Dan akhirnya si datu yang ketujuh mengatakan lebih baik kita tebang saja pohon ini dan kita buat sebuah tongkat yang menandakan peringatan tentang kehidupan mereka berdua. Jadi makanya kalau kita lihat tunggal panaluan itu sendiri itu bentuknya biasanya bertumpuk-tumpuk dan ada hewannya juga, dan itu kalau untuk di daerah Toba. Untuk di daerah Karo, tongkat yang kita kenal tunggal panaluan itu namanya tongkat malihat. Nah itu ada seperti ini, dia berbentuk di atasnya aja yang bercorak dan bermotif, bertumpuk-tumpuk juga, tapi bawahnya sampai ke bawah itu biasanya lurus. Nah ini juga ada di daerah Mandailing, Tola. Ini juga ada tongkat tunggal panaluannya sendiri yang bergambar ular yang mau makan manusia. Jadi itu sebuah penggambaran bahwa hukum di daerah sana ya, atau hukum Tumbagaholin itu dikenal simpangan anak, simpangan buruk. Artinya jika kita raja sekalipun, anak atau anak laki-laki atau perempuan kita nggak bisa lepas dari konsekuensi hukum. Jadi kalau mereka bersalah tetap harus dihukum dengan apa yang berlaku di lokasi setempat. Nah itu yang ada di sini berbentuk gambar simpangan anak, simpangan buruk. Nah ini gambar ular ini adalah ular naga paduha, sebuah karakter yang khas di budaya orang Batak. Biasanya kalau untuk keperluan para datu ya, mereka akan pakai ini di acara-acara seperti memanggil hujan atau pesta pembukaan tahun, atau di perluan lain lah yang membutuhkan keahlian mereka sebagai datu. Dan kemudian biasanya dalam sebuah ritual, jadi lucunya mereka harus dikasih makan. Jadi makanannya itu biasanya adalah tuak, terus kemudian telur, nah, dan kemudian darah hewan, biasanya mungkin ayam ya. Itu yang dipakai dikorbankan itu di ritual tersebut, dan itu dioleskan ke tunggal panaluan. Sehingga makanya tunggal panaluan itu banyak yang berwujud hitam ujungnya gitu, karena memang mereka dipakai untuk ritual, dikasih makan. Jadi mereka dibalurin dengan ketiga benda tadi, biasanya tuah, telur, dan kemudian darah hewan ya. Makanya mereka hitam-hitam. Sedangkan kayunya sendiri itu biasanya dibuat dari kayu jior atau kayu johar kalau orang Melayu bilang. Nah itu sedikit soal tunggal panaluan.